Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Aduh. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya tadi terlambat karena jaringannya. Kita mulai saja. Bismillah. Ini semester berapa ya? Semester 4, Pak. Semester 4, oke. Yang sudah ngasih siapa selain Bu Fitri? Yang teorinya ada Bu Perihanto. Prihantoro, oke. Bu Prihantoro, Bu Han ya, Bu Hantoro ya. Ya udah. Sekali lagi, udah belum? Ada Pak Andri. Pak Andri, oke. Namun saya cuma memberikan proses patologi, proses dari perbaikan jaringan. Mudah-mudahan bisa menjembatani teman-teman sekalian. Aduh, ini saya agak lemot nih. Kita bisa scan-scan ya. Mohon maaf, saya bisa scan-scan sedikit aja. Aduh. Oke, sip. Kirain dah. Sebentar lagi not responding ya. Terus saya matikan dulu kali ya. Aduh. Saya matikan dulu ya. Nah, dulu ini nggak bisa share screen. Saya stop dulu, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf, ada saya memang laptop saya agak lemot. Jadi kalau pindah tempat atau pindah itu jadi agak lama loadingnya. Maklum saya orangnya juga udah tua. Terus kemudian saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Mohon maaf kalau jika tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya berikan. Nanti mungkin saya bisa tambahkan sedikit demi sedikit di dalam PPT ini karena keterbatasan saya untuk mempersiapkan diri. Nah, kita tadi saya diminta tolong sama Mbak Lydia untuk memberikan proses patologi pada jaringan, terutama pada jaringan otot dan ligamen. Proses pada jaringan biasanya dimulai daripada kira-kira pada ada 3 fase perdarahan, yaitu perdarahan, terus fase peradangan, dan proses regenerasi. Ini adalah hal penting untuk kita semua, di mana untuk memberikan treatment atau memperkirakan terjadinya proses perbaikan terhadap itu jaringan, biarpun itu jaringan otot maupun jaringan ligamen. Nah, di mana proses perdarahan ini lebih kurang, terjadinya kurang dari 30 menit, terjadinya
itu ada perdarahan di daerah yang cedera, terus kemudian ada vasodilatasi, terus kemudian jadi pembuluh darah, terus kemudian terproduksinya sel darah putih sehingga terjadi pembukaan oleh fibrin. Terus kemudian selanjutnya ditingkatkan lagi menjadi fase peradangan. Nah, di sini harus diperhatikan untuk nanti panjenengan semua, untuk jika dilakukan suatu tindakan terapi ataupun intervensi, maka yang harus diperhatikan adalah kalau di fase peradangan atau perdarahan mungkin terapi-terapi yang bersifatnya terapi panas itu mungkin dihindarkan. Maka dari itu yang pertama pada kurang lebih 30 menit pertama kita pakai RI rise yang pertama, terus kemudian dilakukan menjadi fast slope, terus kemudian dan lain sebagainya, karena perkembangan dari ilmu pengetahuan. Mungkin rest nanti sebentar lagi akan ditinggalkan. Terus kemudian selanjutnya adalah fase regenerasi, dan di mana fase regenerasi ini kita anggap sebagai fase subakut, maka terapi tindakannya akan berbeda. Terus kemudian yang kedua ada fase peradangan, dimulai dari 24 sampai 26 jam. Yang pertama, di situ ada reaksi suatu suatu peradangan atau ada imputasi dari monosit, terus kemudian ada sel darah limfosit dan adanya granulasi, serta ada aktivitas dari V-sustain. Di mana ini penting ada fase peradangan ini, di mana biasanya pada peradangan ini ada tridulurnya bengkak, terus kemudian ada rasa hangat, ada rubor, kolor, dolor, dan sebagainya. Nah, ini penting untuk kita menentukan suatu tindakan terapi. Nah, dan ini penting kalau kita melakukan sebagai seorang fisioterapi muskuloskeletal, karena di mana kita sebagai peran seorang fisioterapi misalnya pada olahraga, fisioterapi olahraga, di mana kita harus mempersiapkan diri suatu seorang atlet, di mana dilakukan pada suatu pertandingan terjadinya cedera. Maka dari itu kita mesti memilah intervensi yang terpilih, memilah dari intervensi yang ada dari yang terpilih untuk dilakukan atau diberikan kepada pasien atau atlet agar bisa kembali bertanding ataupun pasien itu beraktivitas dengan pula. Nah, pose jaringan ini penting untuk teman-teman sekalian, juga untuk bisa memperkirakan berapa kali tindakan fisioterapi atau tindakan intervensi yang akan kita lakukan. Terus kemudian yang ketiga adalah fase regenerasi. Regenerasi itu biasanya fase 3 hari, lebih kurang 3 hari sampai 3 minggu bisa, di mana ada flokasi dari jaringan, terus produksi, terus kemudian sudah ada remodeling dimulai dari proses infiltrasi, angioblast, fibroblast, dan pembukaan dari closing jaringan sampai menyusun bentuknya. Nah, maka dari itu kalau kita biasanya kalau kita ketemu seorang pasien, atau atlet yang ketemu sama seorang fisioterapi yang kedatangan agak late atau terlambat atau bahasa kitanya kasep, maka dari itu mungkin perlu tindakan-tindakan atau intervensi yang sesuai. Di sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Kalau ada pertanyaan, kalau saya kan nggak kelihatan nih, pakai resen boleh ataupun ya biar supaya saya bisa cut atau gitu. Kalau enggak, kita sampai jam berapa nih ya? Di jadwal. Berapa lama? Sampai jam 2.30. 2.30. Aduh. Saya kemarin salah ngasih waktunya jam segini.
karena saya juga ada janji jam 2 ada nguji mahasiswa kakak kelas kalian sama Bu Rizka Rizky jam 2. Terus gimana? Bisa dilanjut nanti setelah itu apa gimana enaknya? Saya lupa ada jadwal juga, udah janji sama Mbak siapa ya, Mbak Nisa. Aduh, saya jadi bingung nih. Ya, gini, apa perlu saya satu lagi atau enggak ini dicukupkan nanti saya berikan PPT-nya? Enaknya gimana nih? Disampaikan sampai jam 2 saja, Pak. Nanti Oh, ya. PPP-nya di-share. Oke, ya sudah kalau begitu. Oke, makasih ya. Saya mohon maaf karena kemarin saya sibuk banget untuk mempersiapkan soal untuk tryout uji kompetensi. Saya di karantina selama 3 hari di hotel. Nah, terus kemudian teman-teman dari Acamdep untuk penulis soal tuh mayoritas belum menyetor soal, jadi saya mesti kerja terus menerus. Oke, nggak apa-apa lah. Next, sekarang kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut mengenai klasifikasi dari suatu cedera jaringan lunak. Mudah-mudahan ini bisa nyambung. Kalau misalnya belum pun dapat, ini nanti suatu saat mesti diulang-ulang terus. Karena mohon maaf, sayanya bukan akademisi, saya adalah pelayanan atau klinisi, jadi saya cari yang simpel-simpel saja. Jadi nanti saya berikan misalnya ada evidence base yang penting, mungkin saya berikan. Oke, gitu saja ya. Kita lanjut ya. Ini dia. Aduh, ini. Oke, bisa kelihatan ya. Di sini ada klasifikasi dari jaringan otot, di mana teman-teman bisa lihat, bisa mengerti dari perbedaan dari cedera jaringan otot. Ya, misalnya di ligamen. Di ligamen itu kita ada sprain, ada fascial rupture, terus kemudian ada rupture sokal, ada total. Nah, di mana kalau ini saya ambil dari klasifikasi saja, ada fisioterapi pada olahraga, maka dari itu jadi cenderung teman-teman saya mau tidak mau saya bawa untuk biar ngerti mengenai cedera pada olahraga. Yang biasa kita ketemu pada pelayanan sehari-hari atau tindakan setaba sprain ankle. Terus kemudian ada fascial rupture bisa ACL, PCL. Nah, terus kemudian ada tuh rotar rupture pun juga bisa banyak, dalam artian bahwa total rupture itu bisa teman-teman bisa lihat di di dalam tindakan sehari-hari. Nah, terus kemudian cedera jaringan lunak pada otot biasanya ada caution, terus kemudian ada laceration atau lecet, ada ischemic, ada atrophic ossifikasi. Di mana cedera ini kita bisa lihat di dalam praktek atau pelayanan sehari-hari. Kalau saraf sama pembuluh darah mungkin kita nanti mungkin ada bagian di neurologi akan teman-teman dapatkan. Jadi kalau saraf misalnya di division, terus kemudian division, terus kemudian ada stretching, ada caution. Nah, terus kemudian juga di pembuluh darah juga panjenengan semua akan mendapatkan di dalam nanti mungkin di fisioterapi olahraga ataupun nanti dapat dari pelajaran mengenai fisioterapi pada pembuluh darah atau pada integumen. Ya,
Itu saja. Terus kemudian seumpamanya cedera jaringan ini, kita biasanya memilah lagi. Jadi memilah lagi dari cedera jaringan lunak, misalnya injury, bisa cedera itu bersifat langsung jenis-jenisnya, terus kemudian ada repetisi injury. Jadi karena injury jadi karena aktivitas sehari-hari pada saat bekerja, terus kemudian karena kita melakukan hobi ataupun kita melakukan hoga, menyebabkan adanya repetisi injury. Cedera atau injury ini atau klapsi jaringan lunak ini biasanya banyak tadi kan sudah disebutkan di ligamen otot, saraf, dan pembuluh darah. Cedera langsung biasanya mekanisme dikaitkan dengan penyebab terjadinya gambaran bahwa langsung jelas, misalnya seorang atlet itu jatuh menyebabkan adanya kortisio, terus kemudian mungkin ada sprain, ada strain, atau ada dislokasi dan sebagainya. Kalau cedera langsung mungkin bisa melebihi batas sehingga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan tersebut. Nah, sekarang kita tadi menyebabkan sprain adalah opposite dari kapsul dan ligamen. Kalau ruptur adalah putusnya dari kontinu dari jaringan lunak. Tadi di otot misalnya ada kalau bedanya sprain atau strain. Kalau sprain itu kapsul dan ligamen. Kalau strain itu pada opposite pada jaringan otot. Ya, jadi ada yang kita menyebut sprain ankle, ada yang kita sebut strain ankle. Nah, yang kenanya di mana? Kalau kenanya di sprain itu jadi kenanya di kapsul dan ligamen. Yang paling banyak itu adalah sprain ankle. Jadi yang opposite itu kapsul dan ligamen. Nah, kalau strain itu biasanya di shoulder, bahu, misalnya tendinitis, misalnya strain di bahu karena overuse dari pemain bulu tangkis, boleh, misalnya bisa mas. Selain itu ada lagi yang tidak diklasifikasi cedera jaringan lunak, bisa aja misalnya tadi laserasi, lecet, terus kemudian masker soles itu nyeri otot juga. Terus kemudian kalau kita rupture atau tercabutnya perlekatan tendon pada otot, pada tulang, nah itu bisa jadi fascia rupture atau enggak avulsion namanya. Nah, terus kemudian selanjutnya kalau ini enggak penting, ini artritis, ini juga. Nah, sekarang kalau kita melakukan anamnesis dari kasus-kasus muskuloskeletal untuk menentukan tindakan dari cedera tadi. Ini jadi kita yang sudah disepakati dari PFOMI, Persatuan Fisioterapi Ortopedik dan Muskuloskeletal, bahwa untuk anamnesis untuk kasus-kasus muskuloskeletal kita harus melakukan pertama kali ada anamnesis.
Terus yang kedua, kita lakukan tes cepat. Nah, ini mesti panjenengan semua mesti kerjakan untuk mempersingkat waktu dari suatu pemeriksaan terhadap suatu kasus. Kemudian pemeriksaan gerak fungsi aktif, terus kemudian fungsi pasif, terus kemudian dengan riset dengan fungsi isometrik, ditambah lagi dengan tes khusus pada kondisi tertentu. Selanjutnya, dari anamnesis kita lihat dari seluruhnya, dari kendala geometrik sampai latar belakang, terus kemudian pekerjaan dan kebiasaan, hingga sampai kondisi saat ini dan pengobatan yang telah dilakukan. Setelah itu, panjenengan semua harus melakukan tes cepat. Tes cepat ini ada suatu gerakan fungsional yang harus dilakukan dan akan diperiksa pada panjenengan semua untuk memperhatikan dari irama suatu gerakan, dari gerakan suatu sendi, otot, dan sebagainya, terus kemudian pola gerak, dan rasa nyeri atau end feel. Sehingga kita dapat mengarahkan kepada pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan dapat menggambarkan dari pemeriksaan ini cepat ini, kita dapat menggambarkan kira-kira 60% dari diagnosa fisioterapi yang akan kita berikan tindakan terhadap pasien atau klien. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang pemeriksaan gerak fungsi dasar ya. Gerakan ini dilakukan oleh pasien sendiri aktif. Terus kemudian yang harus diperhatikan adalah pola gerak, koordinasi, dan jawaban gerak terhadap nyeri. Terus kemudian pemeriksaan gerak ini informasinya masih bersifat umum, tapi kita ada beberapa kali yang harus kontraindikasi yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya cedera pada jaringan tulang belakang, untuk kita curiga dia sebagai ada HNP, hydronephrosis, maka tindakan fleksi dari tulang belakang dapat mungkin kita hindarkan karena akan menyebabkan bantalan sendinya akan tambah keluar atau bahasa Jogjanya mencotot. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan gerak fungsi pasif. Pasien kita, ya pemeriksaan gerakan dilakukan oleh fisioterapis dan pasien hanya mengikuti gerakan tersebut. Dan ini harus kita kerjakan karena untuk memberikan informasi terhadap kerusakan bagi bagian dari struktur sendi tersebut. Yang kita perhatikan adalah range of motion, terus kemudian rasa nyerinya, terus kemudian end feel. Terus selanjutnya fungsi gerak, fungsi gerak yang dengan tahanan, di mana pasien diminta untuk melakukan perlawanan terhadap tahanan yang kita terhadap gerakan ditahan oleh pasien terhadap gerakan yang kita berikan. Nah, biasanya informasi yang kita dapatkan dari gerakan ini adalah kerusakan jaringan kontraktil. Jaringan kontraktil ini biasanya otot. Nah, kalau untuk membedakan dengan ligamen, biasanya dengan gerakan fit. Dan harus kita perhatikan adalah gerakan ini ada gerakan adanya nyeri, dan kita perhatikan ada nggak dari gerakan ini kekuatan dari ototnya. Terus kemudian tes kerusakan khusus ini dilakukan secara spesifik untuk mengetahui jaringan apa yang mengalami gangguan. Misalnya tes Lasek, Bargat, McMurray, Apple, dan Frankenstein, dan lain sebagainya.
Ini tulisan tambahan nanti akan diberikan jika tersebut nanti kita akan kerjakan lebih lanjut. Nah, sekarang saya tambah satu lagi. Kita kembali lagi dari proses cedera jaringan lunak. Ini jumlah pesertanya berapa ya? Di room ada 64. 60 enggak, maksudnya satu kelas ada 64 Ada orang. 77 Pak, tapi ada yang gabung satu Nggak Zoom apa-apa. di luar. Nggak apa-apa. Saya ya enggak, maksudnya mahasiswamu ada 74 satu kelas. 77. 77. Oke. Tinggi. Sekarang saya mau sebentar ya. Kasih bisa. Setelah ini saya mesti ngapain nih? Saya nggak hafal nih. Absensi atau dengan screenshot saja? Enggak apa-apa, nanti di screenshot aja Pak. Oke, Untuk oke. absensi nanti. Masih. Nanti saya akan ulangi lagi mengenai proses patologi pada jaringan lunak. Karena kita ulangi lagi mengenai proses jaringan lunak ya. Nah, ini sudah kelihatan screenshot saya? Sudah Pak. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi proses patologi juga jaringan lunak. Injury bisa timbul dari tadi ikuti perdarahan kurang lebih dari 20 sampai 30 menit. Terus kemudian fase inflamasi antara 24 sampai 36 jam ditandai dengan tadi ditandai dengan gangguan tadi. Diganggu oleh adanya reaksi radang, terus infiltrasi, monosit, ada penambahan dari limfosit, adanya granulasi, adanya aktivitas dari P-substan dan sebagainya. Nah, respon ini biasanya mulai dari 0 sampai 4 hari. Ini tadi ya. Sel-sel P itu substan adalah sel fagosit dan lain sebagainya. Di mana ada reaksi vaskular dari pembuluh darah dan peningkatan jaringan fibrin darah sehingga fase ini adanya proses dari penutupan luka. Selanjutnya, proses inflamasi tersebut di dalam proses patologi jaringan ada satu lagi namanya tisu respon dari injury, terus kemudian ada regenerasi dari jaringan, terus kemudian ditandai dengan aktualitas dari proses patologinya, dan lain sebagainya. Mungkin ada reflect pain nanti. Nah, inflamasi ini kalau pada respon pada jaringan bisa terjadi pada jaringan ikat, terus kemudian jaringan otot, tulang, dan jaringan mitokondria. Jadi jaringan mitokondria ini ranahnya Pak Imron nih, udah DNA ini. Jadi kita mesti perhatikan jaringan DNA. Karena kajian fisioterapi sekarang sudah melakukan pakai DNA. Jadi bukan sel lagi tapi DNA. Jadi kode-kode dari DNA. Nah, ada teman sejawat fisioterapi di UPN ya. Dia sudah melakukan penelitian terhadap kode-kode DNA. Jadi dengan kode-kode DNA tersebut bisa memperkirakan bahwa seorang atlet atau seorang itu rawan cederanya di mana. Terus kemudian selanjutnya adalah regenerasi. Di sini adalah collagen wound healing. Nah, di sini
yang harus diperhatikan adalah kolagen Wood-Healing itu adalah di mana proses dari repair ligamen dan serat-serat kolagen. Biasanya kita pada fase inflamasi akut itu belum ada. Terus kemudian jadi proses pada inflamasi akut pada ligamen dan tendon itu terdiri dari eritrosit dan sel inflamasi, terutama polimonomokular leukositnya, regenerasinya. Terus kemudian selang waktu dalam 24 jam, sel-sel monosit dan makrofag ini lebih dominan dan lebih aktif dalam memakan sel-sel yang nekrotik atau debris. Jadi sel-sel mati itu dimakan oleh makrofag. Kemudian secara berlangsung angsur digantikan oleh sel-sel fibroblas yang sumbernya dari dalam intrinsik dan ekstrinsik. Nah, itu adalah dari fase awal terjadinya jaringan parut kolagen tipe 3. Maka dari itu kalau suatu cedera jaringan yang tidak kita biarkan, maka kolagennya seperti jaringan parut yang membentukkan crossling. Maka tersebut melakukan kekakuan, pembengkakan dan kekerasan pada jaringan tersebut, sehingga untuk melakukan elastisitasnya akan berkurang. Nah, selanjutnya konsentrasi dari kolagen ini bisa normal, tapi mungkin massa dan jaringannya secara total akan mengalami penurunan. Terus kemudian selanjutnya ada glikoaminoglikan GAC, GAG gitu. Terus kemudian ada selanjutnya ada air, ada pipitsin, dan dari DNA-nya akan meningkat. Ini adalah proses regenerasi dari kolagen Wood-Healing. Kalau aktivitas patologinya kita sudah biasa, proses inflamasi ada tumor dolokala, rubor, dan fungsiolesa. Terus kemudian dalam menentukan, nah ini penting untuk menentukan metode dan dosis dari intervensi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nggak? Nggak. Ini adalah proses, nanti saya berikan ya, nanti tapi saya pilah-pilah karena ini banyak sumbernya. Yang penting-penting aja. Di sini aja injury, terus ada tisu damage dan hemorrhage, ada 20 sampai 30 menit, terus ada proses inflamasi, ada proliferasi, produksi dan remodeling. Terus seperti yang saya jelaskan tadi, nah di dalam remodeling adanya reabsorpsi dari jaringan kolagen tadi sehingga menyelesaikan dan bentuk semula. Maka dari itu kalau tindakan kalau kita tidak lakukan secara early, ada pada awal penanganan dari cedera awal, maka bentuknya tidak akan sesuai dengan semula. Maka itu nanti di kemudian hari atau di fase tuanya akan menunjukkan gangguan fungsi. Misalnya timbulnya timbulnya rematik, radang sendi, dan lain sebagainya. Nah ini tadi jaringan yang kolagen yang adhesion, tadi menunjukkan seperti ini, menunjukkan sehingga menyebabkan adanya kontraktur. Kalau menimbulkan dari crosslink. Nah, bila ada inflamasi yang jumlahnya besar, maka kontrakturnya menjadi lebih berat. Misalnya kayak seperti bubble spine. Kalau kolagennya webbing dan crossing, itu yang bahaya. Nah, terus kemudian jika tidak ada kolagen ini tidak ditangani dengan baik, maka kemudian hari ini masih myofascial pain dan bisa menyebabkan jadi jaringan fibros. Di sini ada pertanyaan? Nah, ini untuk pada jaringan otot. Nah, kalau kita ada
apa tadi namanya, ada cedera pada jaringan otot, maka timbulnya ada muscle tightness ataupun menyebabkan adanya kontraktur dari otot. Biasanya otot-otot tersebut ada otot-otot tonik. Kalau otot-otot plastik malah menimbulkan dari otot muscle weakness ataupun adanya atrofi dari otot tersebut. Kenapa otot-otot yang tadinya jadi tightness dan kontraktur tegang? Karena penurunan dari sarkomer pada posisi yang memendek. Nah, kalau tightness adalah karena myofibrillnya dengan dipilahkannya karena myofibril dengan connective tissue. Kalau otot-ototnya fasik, biasanya yaitu otot-ototnya menjadi lemah ataupun menjadi atrofi. Karena apa? Otot-ototnya jadi menurun. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Ini saya pernah baca referensi katanya otot gym, orang yang nge-gym itu yang gede itu ada proses rusak dulu gitu, baru dia bisa gede gitu. Itu benar atau gimana? Sebenarnya nggak usah nge-gym, kita olahraga mesti ada kerusakan otot. Menurut saya gitu. Tapi kalau kita seorang olahragawan itu mesti ototnya rusak. Tapi kalau yang untuk nge-gym terus dirusak dulu itu memang bukan nggak usah dirusak. Kita olahraga mesti rusak. Otomatis pertumbuhannya menjadi lebih baik. Kalau kita tujuannya untuk bodybuilding ataupun dan lain sebagainya. Itu. Jadi sebenarnya kalau orang atlet itu memang kalau olahraga itu memang ototnya jadi rusak. Apalagi otot binarawan. Dia untuk membentuknya mesti bukan dirusak tapi memang merusak. Kalau kita olahraga mesti rusak. Gitu. Tapi ini kan off the record. Jadi nanti nggak ada yang mau olahraga lagi. Iya, gitu. Mesti kalau olahraga mesti rusak gitu. Side effect ya, gitu. Tapi rusaknya itu Secara agar jadi lebih baik fisiologis, gitu. ya, secara fisiologis gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Saya udah ditanya ini sama sebelah nih. Aduh. Gini, saya mohon maaf, saya akhiri dulu pertemuan pada sesi hari ini. Nanti insya Allah saya berikan PPT-nya, saya buat jadi satu. Ini ada beberapa sumber, ada 3 PPT, dari proses jaringan muskul, terus kemudian fisioterapi pada jaringan lunak, dan terakhir mungkin ada penanganan fisioterapi pada jaringan lunak. Nah, nanti mungkin perlu sesi ketemu lagi nggak kira-kira? Jadi siapa sajikan PPT? Gimana? Kalau nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Nah, kesepakatan teman-teman katanya PPT-nya aja di-share. Oke, saya bikin PPT-nya ya. Tapi saya nggak ngasih sekarang karena saya mesti kompilasi dulu. Saya bagikan, saya sambung-sambung dulu. Nah, nanti mohon maaf, mungkin nanti overlap sama teman-teman dosen yang lain. Mestinya belum diberikan pada blog saya, tapi mungkin sama teman-teman dosen yang lain akan diberikan. Tapi nggak apa-apa, sebagai bahan pembelajaran saja. Gitu ya. Ya, oke, gitu aja. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf kurangnya. Itu pun karena kesalahan saya, karena keterbatasan saya, dari ilmunya saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, untuk menjadikan seorang fisioterapis yang handal dan baik. Yang utama dari fisioterapis yang ada dan baik adalah safety pasien. Kita mesti perhatikan itu adalah untuk kita, kalau kita melakukan tindakan fisioterapi, mesti kita safety dulu,
terhadap pasien dan diri kita sendiri. Ada bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada sesi foto nggak? Apa nggak usah? Boleh, Pak, boleh. Boleh kita foto dulu. Ya foto dulu dibuka dah. Yang Baik, teman-teman, kita lakukan sesi dokumentasi dulu ya. Yang bisa on cam silahkan on cam dulu. yang nggak usah nggak apa-apa lah. Asal ada namanya, jangan namanya iPhone berapa namanya gitu. Asal ada. Mohon maaf saya pakai kaos karena kadang-kadang saya bekerja pakai kaos kalau di klinik. Oke, Pak. Sudah biasa fisioterapi pakai kaos. Kita mulai di slide pertama ya. Ada 3 Satu. slide berarti ya? Enggak, Pak, 3 slide. Iya, Masya Allah. Kita mulai ya. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Lanjut slide 2. 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide 3. 1. Ini pose yang terbaik lah. Atau enggak? Sudah, Pak. Terima kasih. Saya izin lift ya. Saya ke Iya. sebelah ya karena saya mesti nguji. Tadi saya enggak ya udah nggak apa-apa lah. Mbak Lydia, nanti saya diberitahu ya. Saya masih punya utang ngasih kuliah kapan ya? Enggak, Pak. Ya, gitu ya. Terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf.